Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 14 Juli 2023, Pekan Biasa ke-14. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian, bab 46 ayat 1-7, ayat 28-30. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 16-23. Kedua bacaan liturgi hari ini menampilkan Allah yang memberikan kekuatan bagi orang yang percaya kepadanya, memberikan peneguhan bahwa Ia akan mendampingi dan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan hal ini terungkap dalam pengalaman Yakub atau Israel bersama dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya, keturunannya, ketika mau berangkat ke Mesir dan berdiam di sana. Hal yang sama ini jugalah yang dilakukan Allah dalam diri Yesus kepada para muridnya yang akan Ia utus untuk mewartakan kabar sukacita. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita perhatikan satu demi satu kedua bacaan liturgi hari ini. Bagaimana Allah mendampingi dan menyertai, dan bagaimana Allah memberikan peneguhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bacaan pertama berbicara tentang Yakub atau Israel yang mau berpindah dari Kanaan ke Mesir. Tentu ini semua atas permintaan Yusuf, anaknya yang saat itu berada di tanah Mesir sebagai mangku bumi. Dan saya kira cerita ini kita semua tahu. Poin saya adalah Yakub atau Israel bersama dengan seluruh anak cucunya, keturunannya, bahkan harta bendanya, binatang peliharaannya, semua diangkut ke Mesir. Namun dalam perjalanan, Yakub atau Israel singgah di Berseba, dan di sana dia berdoa kepada Allah. Dan dalam sebuah penglihatan, Allah memberikan peneguhan kepada Yakub atau Israel. Mungkin saja dan hampir pasti Yakub dan Israel atau Israel yang sudah tua itu, walaupun atas permintaan anaknya Yusuf untuk berangkat ke Mesir, mungkin atau ya sebuah kepastian, ada keraguan-raguan. Di satu sisi dia pasti senang untuk bertemu dengan Yusuf, anaknya yang sudah lama tidak pernah bertemu dengan dia. Sejak peristiwa anak-anaknya yang lain membawa berita bohong, menyatakan kepadanya bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas, dan sejak saat itu dia menganggap Yusuf sudah mati. Tetapi sebenarnya tidak. Jadi ada kerinduan, ada kegembiraan bertemu dengan Yusuf di satu sisi kalau dia ke Mesir. Tetapi di sisi lain, bagaimanapun juga sebagai orang yang sudah cukup berumur, ada rasa cemas, ada rasa takut. Dan Allah tahu itu. Karena itu ketika di Berseba, Yakub atau Israel berdoa kepada Allah. Dalam penglihatan, Allah meneguhkan Yakub atau Israel. Allah mengatakan bahwa dia dan anak keturunannya
akan bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah bangsa yang besar di Mesir. Dan Allah menegaskan bahwa Allah akan menyertai dia dalam perjalanan, dalam seluruh hidupnya. Anaknya dan cucu-cucunya, bahkan seluruh keturunannya, semuanya akan berada di bawah perlindungan Allah. Itulah kekuatan dan peneguhan yang diberikan oleh Allah kepada Yusuf, kepada Yakub atau Israel bersama dengan anak-anaknya. Dan memang akhirnya mereka sampai juga di Mesir. Dan Israel atau Yakub akhirnya bertemu dengan anaknya Yusuf di Gosen karena Israel berpesan melalui Yehuda anaknya yang sulung untuk mendahului pergi berjumpa dengan Yusuf dan meminta Yusuf menjemputnya di tanah Gosen. Mengharukan perjumpaan antara anak yang sudah sekian lama yang ada dalam benak Israel atau Yakub sebagai anak yang sudah mati ternyata tetap hidup. Karena itu pantas, bisa dipahami, bisa dimengerti ketika berjumpa dengan anaknya Yusuf. Israel atau Yakub berkata, sekarang sudah cukup dan biarlah sekarang saya mati pun tidak apa-apa. Itu ungkapan kegembiraan. Seakan-akan berjumpa dengan Yesus itu sudah segala-galanya dan dia mati pun tidak apa-apa. Saudari dan saudara yang terkasih, poin penting yang harus dicatat adalah Allah Ishak, ayah dari Israel atau Yakub, mendampingi dan menyertai Israel, menyertai Yakub dan keturunannya. Bahkan Allah juga berjanji, Israel, Yakub akan mati di tangan Yusuf dan juga akan dikembalikan tulang-tulangnya, dikembalikan ke tanah Kanaan. Dan memang itu terjadi. Semua yang dikatakan Allah, semua yang dijanjikan Allah, tepat pada waktunya terlaksana. Saudari dan saudara terkasih, sementara dalam bacaan Injil, dalam nada yang hampir sama, sebelum Yesus mengutus ke-12 rasulnya untuk pergi mewartakan Injil kemarin, atau bacaan Injil kemarin, sudah ditegaskan Yesus memberi pembekalan kepada mereka, memberi kekuatan, kuasa kepada mereka yang bisa menolong mereka untuk melaksanakan tugas karya perbuatan dengan baik, untuk bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir setan. Dan kali ini Yesus menegaskan kepada ke-12 rasulnya bahwa mereka diutus seperti domba ke tengah serigala. Artinya Yesus mengingatkan ke-12 rasulnya bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang luar biasa dalam karya perutusan mereka. Dan apa yang Yesus katakan? Yesus memberikan peneguhan kepada mereka untuk jangan pernah takut. Karena Yesus akan mendampingi dan menyertai mereka. Yesus menegaskan kepada mereka, mereka akan dibenci. Mereka akan mengalami penderitaan karena namanya. Dan Yesus meminta supaya mereka jangan takut. Jangan takut akan apa yang akan mereka katakan. Karena roh Bapa yang akan berbicara melalui mulut mereka. Dan pada akhirnya Yesus mengingatkan, siapa yang bertahan dalam penderitaan karena nama Yesus, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Saudari dan saudara yang terkasih, apa pesan yang penting untuk kita catat
dan kita renungkan. Kita tanamkan dalam-dalam di hati sanubari kita melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Yang pertama, Allah mengatakan kepada saya dan Anda melalui pengalaman Israel atau Yakub, melalui pengalaman ke-12 Rasul saat itu. Allah dalam diri Yesus Kristus akan mendampingi dan menyertai kita. Karena itu, teguhlah dalam iman dan keyakinan ini bahwa Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu mendampingi dan menyertai kita dalam sejarah, dalam ziarah kehidupan kita, dalam berbagai macam kesulitan dan pengalaman yang kita hadapi. Yang kedua, hal yang perlu dicatat dan perlu kita renungkan dan menjadi kekuatan bagi kita. Ingat, penderitaan yang kita alami itu semua karena nama Yesus yang kita imani. Yesus sudah tegaskan, kamu akan menderita demi namaku. Karena itu kita diharapkan untuk sudah mulai tahu, sudah bisa memprediksi kesulitan apapun yang kita hadapi dalam keseharian kita. Banyak kali itu terjadi karena saya dan Anda adalah pengikut Yesus Kristus. Dan sungguh kita alami dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Banyak kali kita dipersekusi. Banyak kali kita mengalami penderitaan karena iman kita akan Yesus. Dan poin yang ketiga, sebagai tantangan untuk kita menurut saya, Tuhan meminta kita untuk tetap setia sampai pada kesudahan supaya kita memperoleh keselamatan. Apakah kita takut dengan semua kesulitan yang kita hadapi? Terkadang karir kita tidak bisa naik hanya karena kita pengikut Yesus. Apakah lalu kita kemudian memilih iman lain supaya karir kita meningkat? Atau kita ya sudah menerima bahwa itu sebagai konsekuensi keyakinan dan iman kita akan Tuhan. Tapi kita mau bertahan sampai pada kesudahan supaya ketika Tuhan datang, Tuhan mendapatkan kita sebagai orang yang tetap setia dalam iman akan Dia. Dan Tuhan akan berikan keselamatan kepada kita. Semoga ini semua memberi peneguhan dan kekuatan bagi kita menghadapi setiap persoalan hidup, terutama kalau penderitaan itu, kesulitan itu karena iman kita akan Tuhan. Tuhan memberkati.